selamat berjumpa lagi di channel ini. Melanjutkan kemarin tentang 7 hal atau 7 alasan terkait radio masih relevan sebagai branding. Ya, ini di part yang berikutnya, part yang kedua atau yang ketiga ya. Terkait juga masih membahas tentang relevannya di tengah perubahan, di tengah perkembangan teknologi saat ini. Banyak sekali pertanyaan yang masuk kepada saya yang bertanya bagaimana menjalankan radio, walaupun saya bukan orang broadcast, menjalankan tentang radio yang masih baik sesuai dengan keadaan industri saat ini, baik itu pertanyaan ini melalui WA atau melalui SMS, WA secara langsung. Tentu akan saya berikan beberapa gambaran sebagai referensi yang berdasarkan pengalaman dan pengamatan saya selama berada di berkecimpung di sedikitnya di broadcast ya, yang mungkin dapat memberikan wawasan baru untuk melakukan perubahan terhadap radio Anda atau menjadi lebih baik, karena jika radio Anda lebih baik, Anda pun sudah tentu membuat perubahan untuk industri yang lebih bagus. Kita tahu bahwa keadaan tidak selalu mudah untuk banyak radio-radio komunitas di Indonesia dengan persaingan di dunia media yang terus dinamis dan selalu berubah-ubah ya, dengan cepat sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Banyak radio yang gulung tikar, banyak radio-radio baik di kota besar ataupun di kota kecil yang tidak berhasil, tapi banyak juga yang berhasil. Nah, pertanyaan apakah terkait industri ataupun terkait perkembangan ini wawasan SDM-nya juga ini mengikuti perkembangan zaman, wawasan SDM dari broadcast-nya sendiri, sehingga memiliki manajemen yang tentu tidak salah ya, baik itu strategi terhadap pendengar dan pengiklannya. Nah, akibatnya radio-radio yang tidak seksi atau tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, tidak efisien sebagai media informasi dan hiburan, juga sebagai tempat iklan. Banyak radio yang mengakali hal ini dengan melakukan diskon besar-besaran untuk mendapatkan value, atau malah melakukan perang harga dengan diskon besar pada pengiklan untuk menarik minat beriklan dibanding kompetitornya. Nah, dengan keadaan seperti ini sebenarnya hal ini bisa menjadi pisau yang bermata dua untuk sebuah stasiun radio agar bisa survive. Yang pertama, radio ini bisa hidup dengan strategi ini, atau yang kedua, radio ini malah akan tergerus oleh zaman, bangkrut dan mati. Nah, sebuah manajemen radio memang harus bisa survive ya. Sebelum kita berbicara lebih panjang, ada sebuah pertanyaan yang harus dijawab untuk Anda yang berada di dalam industri radio. Apa yang membuat Anda memilih berkarir di dunia radio? Kenapa tidak menjadi dokter atau banker atau yang lainnya? Nah, Anda untuk di dunia broadcast ini harus terus berjuang di industri ini sebagai profesi yang harus Anda cintai, tentu untuk membuat semua bisa suka terhadap broadcast Anda. Nah, langkah awal adalah kita harus mulai dari basicnya dulu dengan memberikan pertanyaan dasar. Apa yang bisa membuat radio ini disukai oleh pendengarnya? Apa yang bisa saya janjikan kepada pendengar untuk mendengarkan radio saya, misalnya seperti itu.
karena pertanyaan ini akan menjadi sebuah target awal sebuah radio untuk menentukan konsep dan strategi yang baik untuk memenangkan persaingan. Tidak hanya memenangkan persaingan sesama radio, tapi juga media lain yang ada di sekitar kita yang tentu ini sebagai pesaing. Banyak radio hadir dengan mengusung konsep lama yang mungkin tidak berubah sejak 15 atau 10 tahun yang lalu, sehingga mereka berjalan di tempat, stagnan, dan tidak sadar bahwa kebiasaan mengkonsumsi media radio sudah berubah. Selain itu, ada juga yang sadar bahwa konsumsi media sudah berubah sehingga merubah konsep ini dengan formula-formula yang malah salah, tanpa mengetahui dengan baik apa yang dibutuhkan masyarakat sekarang ini. Nah, kadang-kadang ada yang hanya copy paste, meniru, plagiat. Nah, kadang-kadang plagiat ini malah berhasil, padahal tidak mengerti dengan benar detail strategi dari hasil niru itu tadi. Nah, lalu pertanyaan berikutnya adalah dari mana saya harus memulai membenahi diri ya. Yang pertama adalah harus dilakukan dengan menentukan konsep apa yang ditawarkan sebuah media broadcast tersebut, baik radio, mulai dari menentukan formatnya, programnya, drive-nya, seperti televisi tersebut. Nah, kenapa harus menentukan format? Menjadi hal yang sangat penting terkait format acara tersebut, karena format tersebut juga bisa mengurai kos yang akan ditimbulkan dari program tersebut. Pertanyaan ini tentu bisa menjadi lebih detail bagaimana menentukan format yang tepat pada radio broadcast Anda untuk lebih baik. Riset. Nah, terkait riset ini penting. Saya bilang riset ini apakah penting? Penting. Menentukan sebuah format yang bisa lebih dimengerti terlebih dahulu kebutuhan dari pendengar, ini harus perlu riset. Contohnya ya, radio news atau iklan, radio berita saja bagaimana risetnya, radio musik saja bagaimana risetnya, seperti itu. Dan kembali ke awal bahwa format untuk acara ini sangat penting. Nah, saya sampaikan juga, pernahkah Anda membuat riset kecil siapakah misalnya MC yang paling diminati pendengar misalnya? Itu riset zaman dulu, tapi sekarang sudah banyak yang tidak. Nah, program acara apa yang paling diminati para pendengar? Nah, riset ini juga sangat penting. Nah, setelah meriset, menganalisa, nah setelah itu kita baru tahu bagaimana memutuskan format yang paling tepat atau hidangan yang paling tepat untuk pendengar yang dari hasil riset tersebut. Karena kadang-kadang kebutuhan terkait musik misalnya ini ternyata di luar prediksi. Lewat riset menentukan komposisi musik ini juga penting ya, sangat penting juga musik sebagai program acara ini diriset ya, terkait budaya juga diriset. Nah, ini tak kalah penting adalah meramu formula konten. Setelah kita meriset, nah, kita juga harus meramu, atau sekarang tinggal tim atau SDM dari manajemen tersebut bisa meramu format dari hasil riset tersebut yang tentu disajikan ibarat sebuah restoran ini atau sebuah menu masakan adalah masakan yang enak, lezat, dan banyak diminati penggemarnya. Nah, tentu setiap restoran memiliki
cita rasa dan ciri khas sendiri-sendiri. Begitu juga sebuah broadcast radio ini juga memiliki khas atau memiliki ciri khas sendiri-sendiri. Yang ini namanya meramu formula konten yang baik menjadi branding dari sebuah broadcast radio Anda. Terus terkait masalah klasik ya, masalah SDM. Masalah klasik ini SDM ya, industri dan bagaimana kita menaikkan capability building atau regenerasi SDM ya. Masalah SDM ini selalu dikeluhkan oleh banyak pihak ya. Problem yang paling sering dijumpai adalah sumber daya manusia yang tidak berkembang, tidak bisa mengikuti zaman. Alhamdulillah. Nah, ilmu-ilmu yang diajarkan oleh generasi sebelumnya mungkin juga sebagai tambahan referensi dari pendahulu. Namanya belajar, tetap harus belajar untuk pengembangan terus. Tidak banyak sebuah broadcast radio yang berani membuat training internal, misalnya mencari MC baru misalnya. Nah, susahnya untuk regenerasi SDM atau regenerasi sumber daya manusianya di sebuah broadcast ini dialami banyak pihak, karena sekarang sebuah industri broadcast radio banyak yang mengalami penurunan ini ya, dengan persaingan media yang semakin canggih di era milenial ini. Tentu kombinasi dari sebuah broadcast radio sekarang bisa jadikan live streaming melalui, nanti siarannya itu tidak hanya melalui frekuensi VHF ya, frekuensi radio, akan tetapi bisa dikombinasi dengan Facebook, YouTube. Nah, ini adalah sebagai SDM yang lebih bagus mengikuti perkembangan zaman. Masalah SDM memang masalah yang rumit, akan tetapi dengan mau belajar banyak melalui media-media sosial, baik itu Facebook, YouTube, ini bisa meningkatkan SDM di sebuah manajemen broadcast radio. Nah, yang tak kalah penting adalah produksi harus berkualitas. Nah, sebagai media yang bermain bisnis di audio, banyak radio yang memandang kualitas produksi hanya sebelah mata. Ini salah. Terbukti masih banyak radio yang belum secara serius menggarap divisi produksinya dengan serius dan baik dalam membuat sebuah stasiun, programnya, ID-nya, fiturnya juga tetap. Bahkan sebuah iklan radio yang dibuat pun hanya itu saja, sehingga kualitas audio ya baik dari teknis, improve-nya juga ini kurang. Ini bagaimana harus sebuah broadcast ini basicnya juga selalu meningkat, harus selalu improve. Produksi baik ini periklanannya juga harus selalu berkembang. Ini tentu kontennya juga harus dipastikan sebagai konten yang terbaik. Ini untuk persaingan di era milenial ini. Dan untuk mencari referensi yang bisa menjadi acuan seperti produksi radio,
tentu banyak. Sekarang mudah mencari referensi ini, bisa melalui YouTube, Facebook, banyak sekali referensi. Nah, setelah membenahi hal SDM dan sebagainya, nah ini setelah pembenahan ini secara menyeluruh, langkah berikutnya adalah bagaimana menentukan strategi promosi, ya. Bagaimana menentukan strategi promosi agar pendengar mengetahui apa yang kita tawarkan untuk selalu bisa didengarkan, diperhatikan oleh para pendengar setianya, penggemarnya. Analogi yang paling simpel adalah Anda telah membangun sebuah rumah atau resort yang mewah dan megah. Kita harus memberitahu kepada calon tamu untuk minimal mengetahui, mengajak mereka untuk mencoba fasilitas yang kita miliki. Nah, mengajak mereka untuk merasakan, melihat apa yang kita tawarkan tersebut. Ini adalah analogi yang paling simpel untuk mengetahui fungsi dari sebuah strategi promosi terhadap radio broadcast Anda. Ya memang untuk promosi butuh budget yang besar. Radio yang modalnya pas-pasan tentu kesulitan ya. Siapa bilang bahwa untuk promosi ini sebetulnya budget besar? Tidak. Kembali kita melihat analogi ya, analogi sebagai landasan berpikir yang simpel saja. Apalagi broadcast radio ini bentukannya adalah sebagai media audio ya, media. Lain halnya jika memasang iklan di televisi yang budgetnya tentu pasti besar sekali. Sesuai dengan struktur bisnis plan yang dari awal, sebuah radio memiliki kemewahan tersendiri. Ada jalan yang paling mudah, yaitu dengan kerjasama dengan partner-partner, dengan melakukan barter promosi misalnya, seperti itu. Ini juga bisa dikembangkan sebagai improve sebuah broadcast radio. Ada satu contoh kasus yang menarik bahwa radio apa namanya, seperti di Kediri ya, Kediri ini ada Radio Andika, ini kerjasama broadcast terkait berita ya. Ini mereka memiliki kerjasama promosi, misalnya mengadakan Jumat Berkah, membagi-bagikan nasi bungkus. Ini juga sebagai pengenalan, istilahnya ya, untuk kegiatan sosial. Nah, perusahaan besar seperti Samsung, Apple sekalipun terus menjalankan promosinya melalui media televisi, mereka juga masih tertarik untuk beriklan di radio. Nah, terkait rating review ya, setelah banyak yang saya sampaikan tadi, kita bisa membayangkan bahwa broadcast radio masih terus menjadi fasilitas yang dibutuhkan dan masih banyak penggemarnya juga. Bahkan di sebuah mobil saja masih ada audionya yang tentu bisa untuk nyetel radio ya. Di sebuah mobil mewah pun ada radionya. Nah, bagaimana kita meningkatkan branding terutama? Nah, kita harus jeli, terlepas dari persaingan bisnis yang semakin terus meningkat dengan bebas ya, dengan industri yang bebas ini, tentu cara yang terbaik memang harus selalu improve.
para calon pengiklan pun memang harus selektif juga memilih sebuah radio mana yang punya manajemen baik, punya pendengar banyak, yang memang manajemennya bagus. Ini tentu pasti dicari para perusahaan-perusahaan atau UKM untuk beriklan di broadcast radio Anda. Bagaimana mereka meyakinkan bahwa yang mau beriklan ini bisa memberikan budget yang baik, yang tidak mahal, tentu semua bisa diuntungkan. Ini tentu menjadi penting, dan ini tentu harus menjadi pertanyaan dan jawaban yang bisa menjadi gambaran perspektif semuanya. Nah, kita harus tahu dulu apa yang harus dicapai oleh sebuah broadcast radio selain rating dari banyak pendengarnya, persepsi terhadap brandnya radio itu sendiri, dari acara-acaranya. Ini tentu diperlukan untuk mendapatkan kepercayaan dari pihak calon pengiklan, karena bisa menciptakan branding perspektif, branding yang luar biasa. Ini yang tentu akan menjadi hal yang baik bagi banyak pihak, baik itu pihak broadcast dan pihak yang mau beriklan. Dan untuk merefresh ingatan kita, branding zaman dulu, bahkan obat-obatan, perusahaan-perusahaan obat zaman dulu ini banyak iklan di radio. Nah, itu yang dulu obat-obatan dari perusahaan Kalbe Farma, banyak. Bahkan dulu Kalbe Farma saja sampai sebagai sponsor utama Sandiwara Radio. Ini zaman dulu saya masih kecil. Sekarang berubah, radio menjadi branding sebuah produk-produk herbal yang luar biasa, dikemas dengan ciamik. Tentu akan menjadi sebuah hal yang positif di masa pandemi ini. Karena apa? New normal atau setelah corona masih dalam pandemi ini, yang kita cari adalah meningkatkan kualitas hidup kita, sehat, menjaga imunitas juga tetap fit, tetap baik, dan tetap strong. Yang sering saya sampaikan, bagaimana kita strong lahir dan batin. Tentu radio juga, sebuah broadcast radio ini berperan penting di dunia periklanan produk-produk herbal. Jika sebuah radio sudah memiliki branding perspektif yang kuat, maka marketing ini akan berjalan dengan bagus. Tidak peduli masa pandemi pun, apabila brandingnya kuat di suatu daerah, tentu hal ini akan tidak menjadi masalah, dan kita bisa melewati pandemi ini tidak sampai istilahnya perekonomian pun tidak akan goncang. Nah, bagi perusahaan-perusahaan, contoh-contoh ya, perusahaan-perusahaan herbal yang masih menggunakan cara-cara kuno dalam memasarkan produknya pun tentu akan bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang berani branding melalui broadcast. Contoh masih banyak. Saya sendiri sebagai pengamat dan pelaku di dunia herbal, ada yang perusahaan dengan manajemen bagus, manajemen yang ditata rapi, perusahaan besar ini masih dengan egonya sendiri menggunakan cara-cara misalnya direct ya, dengan menggunakan banyak manpower, berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang
lainnya lagi, ada yang dengan manpower atau dengan karyawan yang sedikit tapi mengutamakan brandingnya melalui media-media baik itu televisi, radio, dan luar biasa. Ini saya ngamati sendiri. Nah, tuntutan di zaman saat ini yang serba dinamis ini memaksa bahwa sebuah radio untuk tidak hanya jadi jago kandang lewat pemancar di udara saja. Ini yang penting, ini poin terakhir ini. Radio 3 dimensi yang saya sampaikan terkait radio 3D atau radio 3 dimensi. Ini maksudnya apa radio 3 dimensi ini? Dilihat, bisa didengar dan dirasakan di radio 3D. Ya. Tuntutan di zaman yang serba dinamis ini memaksa sebuah radio untuk tidak hanya jago kandang, yang saya sampaikan tadi, lewat pemancar frekuensi radio saja. Siarnya tidak sebagai orang radio ya. Ini radio selalu dituntut untuk tidak hanya kuat di on air, tetapi seorang pelaku broadcast industri radio ini harus memiliki pemikiran seperti orang di televisi, juga di media digital lainnya. Kita bisa menyebut namanya 3D radio, yaitu didengar, dilihat, dan dirasakan. Nah, setiap individu radio, baik itu di divisi apapun ya, di divisi di channel kolaborasi ya, ini dengan selalu improve, bisa berkolaborasi dengan berbagai channel, baik itu melalui YouTube, Facebook. Ini yang saya sampaikan bahwa sekarang ini sebuah stasiun broadcast radio ini harus punya mindset adalah 3D, didengar, dilihat, dan dirasakan. Ini mungkin akan selalu berkembang di sepanjang zaman. Saya pikir tetap berkembang dan mengikuti. Kembali kita lihat bahwa kebiasaan konsumsi media ini sudah mulai berubah dari hanya mendengarkan tapi juga melihat ya. Terus terkait 3D tadi, ini hubungannya dengan multi channel content distribution ya. Setelah kita mempelajari terkait 3D atau dilihat, didengar, dan dirasakan tadi, timbul pertanyaan, bagaimana radio dengan mudah mendistribusikan konten di luar on air? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini adalah baiknya kita bertanya kepada diri kita, selain mendengarkan radio, apa saja media lain yang sering kita akses? Tentu adalah media sosial, YouTube, Facebook. Nah, banyak sekarang radio yang on airnya bisa sekarang live streaming melalui Facebook, juga bisa live streaming melalui YouTube. Nah, ini yang saya sampaikan bahwa 3D ini adalah menjadi tantangan yang sangat relevan di masa ini. Apakah memiliki aplikasi streaming? Penting. Ini adalah pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Penting aplikasi streaming. Ini sangat penting pada zaman ini. Aplikasi streaming ini harus bisa dikembangkan sebagai aplikasi yang lebih daripada sekedar streaming saja. Fungsi-fungsi harus disesuaikan dengan kebutuhan market. Di masing-masing kota radio ini berada dalam kendali sebuah media internet. Bahkan kita harus persiapkan aplikasi melalui aplikasi Android ya. Radio sudah banyak yang bisa didengarkan melalui aplikasi-aplikasi. Nah, ini kunci bagaimana sebuah broadcast radio masih bisa mengikuti zaman milenial ini. Langkah ini adalah langkah yang tentu sulit
bagi sebuah media radio untuk branding, apalagi yang di daerah pelosok yang susah jaringan internetnya. Dan tentu menjaga persepsi branding ini adalah sesuatu hal yang lebih sulit lagi untuk dapat diraihnya. Dibutuhkan konsistensi dari seluruh tim dari sebuah broadcast tersebut untuk selalu konsisten, kuat dalam manajemennya. Banyak radio yang sudah memiliki akan tetapi bisa tergilas oleh zaman. Ini karena tidak improve, tidak bisa mengikuti zaman. Buat saya sendiri, radio ini adalah sebuah media yang masih powerful. Bagaimana tidak, radio dapat menjangkau seluruh lapisan elemen, ya. Baik itu masyarakat di kota besar, di desa, di pegunungan, di kecil, bahkan ya yang sering saya amati karena saya juga sering ke pantai dengan nelayan, bahkan kapal nelayan saja, di perahu saja ada yang masih mendengarkan radio. Makanya ini saya sampaikan bahwa broadcast radio ini masih sangat powerful. Bagaimana dari pengamatan ini tentu masih sangat bagus untuk media branding sebuah bisnis. Anda yang mungkin masih ragu-ragu, ya biar ya silahkan ragu-ragu sendiri. Ketinggalan zaman ya biarkan ketinggalan zaman. Yang nggak berani branding ya biarkan nggak berani branding. Dan branding ini tidak hanya branding produk ataupun branding perusahaan, bahkan branding personal pun bisa dilakukan melalui media-media, melalui radio yang bisa menjadi radio 3D tadi. Ya, bisa sampaikan bahwa sekarang zamannya radio itu 3D atau radio 3 dimensi, yaitu didengar, dilihat, dan dirasakan. Demikian saya sampaikan, semoga bermanfaat. Hampir 30 menit saya buat konten ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.